Ketika menceliak pitih 50,000, lai kuai iman wak untuk tak menerima. Tapi ketika menceliak pitih 1 juta, guyah iman wak. Al-mursi wal murtashi finnar. Orang nama nyogok, jurang nama nerima sogok, neraka tampeknya. Kaum muslimin, 14 Februari sudah berlalu. Sesuatu yang didapatkan dengan jalan yang tidak halal, itu kan ada hak orang itu. Yang barasiah jalannya, dan seharusnya orang lain yang duduk di situ. Tahu-tahu wak sogok orang supaya memilih awak, lalu awak yang duduk di situ. Selama 5 tahun ke depan, gaji yang kita terima tu kita memakan hak orang yang seharusnya duduk di situ. Maka haram hukumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Nasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa'budullaha wa la tusyrika bihi syai'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب والجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur pada siang ini masih dipertemukan oleh Allah dalam ruangan masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan ini, ibadah ini, Jumat ini menjadi pertemuan, menjadi ibadah dan menjadi Jumat terbaik seumur hidup dalam diri kita. Kita berdoa setiap rangkaian ibadah yang kita laksanakan, yang sudah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap Jumat kita selalu diajak oleh khatib dimanapun kita Jumat untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita, ibadah yang kita laksanakan, kuantitas dan kualitasnya, jumlah dan mutunya semakin hari pun semakin meningkat. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Landasan khutbah kita siang ini kita kutip dari surah An-Nisa ayat yang ke-36 yang sudah kita bacakan tadi, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa hari ini kita sudah berada di tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriah. Kalau 30 harinya Sya'ban ini, maka 17 hari ke depan kita akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kalau 29 hari Sya'ban bulan tahun ini,
maka 16 hari ke depan kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kaum muslimin, sejak bulan Sya'ban, bulan Rajab kemarin, kita dianjurkan oleh Nabi untuk senantiasa selalu berdoa. Allahumma barik lana fi Rajabna wa Sya'ban. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini, keluarga-keluarga kita semua dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jauh-jauh hari, biasanya kalau ada yang akan kita tunggu itu, kalau ada nankan kita nanti itu, tentu harus ada persiapan untuk orang nang dinanti tadi itu. Ketika ada tamu nan tiba ke rumah, pasti ada sesuatu yang akan kita suguhkan kepada tamu yang akan hadir, yang akan datang ke rumah itu. Mungkin rumah kita berasihan, mungkin makanan akan sudah kita persiapkan, penampilan sudah luar biasa. Pokoknya akan kita jamu semaksimal mungkin. Maka ketika bulan suci Ramadan, bulan agung itu akan datang, tentu harus ada pula persiapan yang harus kita lakukan jauh-jauh hari. Supaya Ramadan datang nanti, Ramadan berjalan dan Ramadan berlalu, dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Jadi tidak nyedadan saja ketika Ramadan itu habis. Kenapa? Karena kita sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum Ramadan itu datang. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita persiapkan? Satu, sesuai yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 36 tadi, wa'budullaha wa la tusyrika bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Maka persiapan pertama adalah memantapkan iman, menguatkan akidah, mengokohkan tauhid. La tusyrika bihi syai'a. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kau ada nan bajimai assalamualaikum, percaya ke jimai tu, buang jauh-jauh. Bakar jimat tu, bertaubat minta ampun kepada Allah. Kau awak bakadai balapau nasi, bagantungan pelaris supaya lai bajua bali di kadai tu, percaya ke jimai yang bagantungan untuk pelaris tadi tu, pulang dari Jumat kau bakar dan buang jauh-jauh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau ada ilmu kebal bagai berpasang di batang tubuh, maka sepulang dari siku bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah, sembahlah hanya kepada Allah. Setiap rakaat salat kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Anan kini awak minta tolong juga ke selain Allah. Maka kata Nabi SAW, sekali awak memakai itu lantaran percaya ke kecik dukun tadi itu, sampai puluh hari, sampai puluh malam, ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kata Nabi, al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ketika menceliak pitih 50,000, lai kuai iman wak untuk tak menerima. Tapi ketika menceliak pitih 1 juta, guyah iman wak. Al-mursi wal murtashi finnar. Orang nama nyogok, jurang nama nerima sogok, neraka tampeknya. Tak ada taubat-taubat. Kaum muslimin, 14 Februari sudah berlalu. Sesuatu yang didapatkan dengan jalan yang tidak halal, itu kan ada hak orang itu yang barasiah jalannya, dan seharusnya orang lain yang duduk di situ. Tahu-tahu wak sogok orang supaya memilih awak, lalu awak yang duduk di situ. Selama 5 tahun ke depan, gaji yang kita terima tu kita memakan hak orang yang seharusnya duduk di situ. Maka haram hukumnya. Al-mursi wal murtashi finnar. Tak ada bisa taubat tu. Kalau ada yang lah menerima di antara wak yang hadir di musajid ko, pulang dari siko balian pitih tu balik.
Sidakahan sajalah balik. Jangan diambil sepeser pun. Lantaran mungkinlah terlanjur mungkin kurang ilmunya dan tak tahu segala macam. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kawan bercerita, kotanya memang ketek. Ibarat lubuknya ketek tapi buayanya kadang-kadang. Kaum muslimin, jamaah Jumat, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang menerima 50.000, 500.000 atau 5 juta rupiah dari hasil pilpres atau pil caleg nan kapatang tu. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman harus kuat, akidah harus mantap, tauhid harus lurus. Jangan sampai mudah goyah akibat isi paru, akibat pitih saku tidak ada. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Modal pertama kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan, mantapkan iman, kokohkan tauhid, luruskan akidah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ruangan musajiko ketika awak beragiah nanda indak mungkin tampak di CCTV, tampak terekam di kamera, tapi ketika ndak di dalam musajiko, ketika ndak di lingkungan rumah sakit yang tidak terpantau oleh CCTV, ada malaikat rakib dan atid kiri kanan awak yang mencatatkan, merekam setiap apa yang kita lakukan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti, hari kiamat, mulut dikunci, maka tangan dan kaki bersaksi, seluruh anggota tubuh bersaksi atas apa yang lahnya kerajuan. Minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, mantapkan akidah, kuatkan tauhid, luruskan iman. Yang kedua, persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan adalah memantapkan ibadah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib dan mendirikan solat. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang anggap enteng dengan solat ini, sehingga ketika nyopai solat melapor ke kawannya, pai membayar hutang cik lu. Solat ni kecian membayar hutang. Awak ndak ada berhutang ke Allah. Kaum muslimin, indak pun awak sembahyang, Allah tidak berhenti jadi Tuhan. Bukan Allah yang butuh kita, kita yang butuh Allah. Maka jangan jadikan solat itu sebagai pembayutan atau palansai utang. Level di atasnya hanya menjalankan sebuah kewajiban. Solat itu kan wajib, wajib solat. Memang iya. Level di atasnya hanya melepaskan sebuah kewajiban. Kalau lah lapenan wajib itu. Kemudian level ketiga di atasnya kita jadikan solat itu sebagai kebutuhan. Biasanya kita makan dalam sehari itu 3 kali sehari. Tidak makan sekali, tidak makan 2 kali, tidak makan berulang-ulang hampir setiap hari, macam-macam penyakit dan ketibu. Lantaran tubuh kita butuh nutrisi. Badan awak butuh makan. Tidak makan awak sehari, lunglai badan awak, hilang tenaga awak. Nah, kaum muslimin, bantu itu pula dengan mental kita, psikis awak, rohani awak. Kebutuhan terhadap Allah, kebutuhan mengisi kekosongan di dalam hati kita itu kita isi dengan solat. Kalau sembahyangnya rumpang-rumpang, kalau sembahyangnya bolong-bolong, ada bahkan yang lebih parah sekali seminggu, yang parah 2 kali setahun. Kira-kira itu berisi atau tidak? Tiap berdoa minta masuk surga. Kaum muslimin, tentu malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang sudah mulai baru ke hijrah, mungkin baru beraja solat, nan acok rumpang-rumpang, kadang solat kadang indah, bentuk ayam gadih bertaluk, maka mulai hari ini kita langkoi nan 5 waktu sehari semalam. Subuh tadi, zuhur atau Jumat ini, asar nanti, maghrib, isya, setiap hari lah rutin setiap hari. Maka kita biasakan untuk berjamaah. Tidak bisa nan 5 waktu sehari semalam, maghrib, isya atau subuh barangkali. Karena kesibukan, adonan mauje, adonan di para, adonan di sawah,
adonan di ladang, macam-macam karena kesibukan kita sehingga tak sempat zuhur dan asar itu di masjid. Maghrib nanti kita usahakan. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, nan limo Allah, berjamaah Allah, maka ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya. Salat sunat sebelum dan sesudah salat fardu, salat sunat rawatib namanya. Kemudian sebelum subuh, itu keutamaannya lebih baik daripada seisi dunia, bumi dan langit serta seisinya. Kalau tahu awak, cuman kan awak tak tahu. Sedangkan solat sunatnya saja bentuk itu keutamaannya, apalagi yang wajib. Maka kita betulkan solat kita, kita mantapkan kembali ibadah kita. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persiapan kita menjelang memasuki Ramadan, kita belajar untuk menyempurnakan ibadah kita. Sehingga di bulan suci Ramadan besoklah ringan saja kaki ke melangkah ke masjid, melangkah ke surau, melangkah ke musola untuk melaksanakan solat fardu ataupun qiyamul lail, dan ditambah jo tarawih dan witirnya. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang perlu kita persiapkan menjelang memasuki bulan suci Ramadan adalah lanjutan dari surat An-Nisa ayat yang ke-36 tadi. Wabil walidaini ihsana, memperbanyak berbuat baik dan paling pokok kepada kedua orang tua. Jangan sampai ketikalah basumando bantuk mangguangan batu ke dalam lubuk. Sajaknya basumando amak tak pernah dicaliak sekali Allah. Maka tak bisa dikunjungi, telepon saja. Tak bisa video call, terdengar suara anaknya sajalah senang hati orang gaya. Yang merasakan, yang berumur hari ini pasti merasakan itu. Kerinduan, kangen terhadap anak. Betapa banyak pasien-pasien kita yang dirawat di rumah sakit ini, yang anaknya lah kadang-kadang yang lah dirantau sadonya, tinggal suami istri saja di rumah. Tapi ketika sakit kata dokter, Pak, secara diagnosa, secara medis, apakah boleh pulang? Tensi lah normal, kolesterol lah normal, gula darah lah normal. Tapi pasien tadi masih merasa sakit. Apa yang jadi penyebab? Ketika kita konsultasi, ternyata dia rindu kepada anaknya. Dia rindu ingin berkomunikasi. Jangan pulang mencari orang gaib, tadanga saja suara anak, lah senang hati, lah taube rindu. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada karib kerabat, kepada tetangga, kepada sesama muslim, kepada semua orang yang kita kenal, berbuat baik, memperbanyak amal soleh kepada siapa saja. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Ramadan itu datang nanti, awak tak canggung bertamu ke rumah orang gaib, awak surang. Awak tak canggung bertamu ke rumah dun sana, awak surang. Ketika Idul Fitri pun datang, awak pun merasa lapang, rumah awak rami dek dun sana, awak surang. Kadang-kadang rumah lagi gadang tapi terasa samping. Lantaran bah, tak ada orang dan tiba ke rumah tu. Lantaran bah, lantaran hati penyakitnya macam-macam. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makna perjalanan Isra Mi'raj pada bulan Rajab kemarin, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu masih di atas dunia. Artinya antara hubungan sesama manusia peloi dulu, perbaiki hubungan antar sesama manusia. Jorang gae, mamak je kemanakan, anak jorang tua, tetangga je tetangga dan lain sebagainya, orang sekaum sepasukuan dan lain sebagainya. Kemudian baru perbaiki hubungan dengan Allah. Sesudah Isra baru Mi'raj. Maka as-salatu mi'rajul mu'min, salat itu mi'rajnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan dengan sesama manusia, kemudian perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci yang kita tunggu, bulan suci Ramadan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.